Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Tiara Apriani dengan NIM 1920502035 dari kelas BPIB tahun ajaran 2019. Di sini saya akan membuat video mengenai ABK guna memenuhi tugas mata kuliah ujian akhir semester kesehatan mental yang diampu oleh Ibu Indah Purwasih. Menurut pemahaman masyarakat mengenai konteks dan situasi anak berkebutuhan khusus, seringkali berkonotasi negatif, sehingga banyak sekali pemahaman atau pandangan bahwa ABK ini adalah suatu penyakit yang menular yang apabila kita berdekatan dengan anak ABK maka kebutuhan khusus tersebut akan tertular kepada kita. Padahal pada dasarnya ABK itu adalah anak yang memiliki hambatan, gangguan, ataupun kelainan, baik itu secara fisik, mental, emosional, ataupun intelijensi yang berbeda dengan anak rata-rata pada umumnya sehingga membutuhkan layanan pendidikan yang khusus. Dalam ABK itu sendiri terdapat 3 istilah yang sering digunakan. Yang pertama adalah disabilitas, yang kedua handicap, dan yang terakhir adalah inability. Disabilitas itu sendiri merupakan ketidakmampuan individu untuk melakukan sesuatu kegiatan atau suatu hambatan untuk menjalankan fungsi anggota gerak tubuh secara optimal. Sedangkan handicap adalah suatu situasi yang mendukung individu tidak bisa melakukan sesuatu. Dan yang terakhir yaitu inability. ABK itu sendiri dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu tunanetra, yaitu anak dengan gangguan penglihatan. Yang kedua yaitu adalah tunarungu, yaitu adalah gangguan pada anak dengan gangguan pendengaran. Yang ketiga yaitu adalah tunagrita, yaitu adalah anak dengan gangguan intelektual. Yang keempat adalah tunadaksa, yaitu gangguan pada anak, yaitu gerak anggota tubuh. Yang kelima adalah tunalaras. Tunalaras itu adalah gangguan pada anak, yaitu berupa perilaku dan emosi. Yang keenam adalah anak lamban belajar atau yang sering disebut sebagai slow learner. Yang ketujuh adalah anak dengan kesulitan belajar spesifik. Yang kedelapan adalah anak dengan kecerdasan tinggi atau bakat istimewa. Dan yang sembilan yaitu anak autis. Dari setiap jenis penyakit ABK ini tentunya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Akan tetapi pada video kali ini saya akan menjelaskan secara lebih mendalam mengenai anak yang lamban belajar atau yang disebut juga sebagai slow learner. Lamban belajar atau yang disebut juga sebagai slow learner adalah istilah yang digunakan untuk peserta didik yang memiliki kemampuan untuk mempelajari keterampilan akademis dengan kecepatan di bawah rata-rata anak pada umumnya. Biasanya IQ pada anak slow learner ini berkisaran antara 70 sampai 90, sehingga anak slow learner ini seringkali membutuhkan waktu yang lebih banyak serta pengulangan yang lebih lama untuk dapat memahami konsep-konsep baru. Tantangan pada anak slow learner ini adalah yaitu memiliki kesulitan dengan pola pikir atau penalaran yang lebih kompleks dan kesulitan dalam mempelajari dan memahami konsep-konsep baru. Sehingga slow learner ini memiliki beberapa karakteristik, di antaranya yang pertama, kemampuan kognisi di bawah rata-rata. Yang kedua, rata-rata prestasi belajar kurang dari 6. Yang ketiga, daya tangkap terhadap pembelajaran lambat. Yang keempat, pernah tidak naik kelas. Yang kelima, sering terlambat dalam menyelesaikan tugas akademis. Yang keenam, cenderung kesulitan dalam mengikuti petunjuk yang banyak menggunakan langkah-langkah atau yang lebih kompleks. Yang ketujuh, memiliki self-image yang buruk. Sebagai contoh yaitu seringkali pemalu, pendiam, ataupun kurang pede. Yang kedelapan, memiliki daya ingat yang memadai. Namun berkesulitan dalam untuk mengingat. Yang kesembilan, menguasai keterampilan dengan lambat. Dan yang terakhir yaitu keterbatasan kemampuan koordinasi.
Selain itu, ada pun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ABK yaitu slow learner. Yang pertama yaitu adalah faktor internal. Faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari dalam individu itu sendiri, baik itu berupa kelainan psikologis ataupun IQ-nya, serta minat, bakat, dan kepribadian. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal itu adalah faktor yang berasal dari luar diri individu tersebut, seperti lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, serta lingkungan tempat ia tinggal. Jenis-jenis gangguan belajar atau ABK dalam slow learner ini dibedakan menjadi 5. Yang pertama yaitu dysleksia, yaitu kesusahan untuk membaca. Yang kedua adalah disgrafia. Disgrafia adalah kesusahan untuk menulis. Yang ketiga adalah diskaukula. Diskaukula ini adalah kesusahan untuk menghitung. Yang keempat adalah auditory, yaitu kesusahan untuk mendengar. Dan yang terakhir adalah kesusahan untuk berbahasa. Pada contoh kasus tentang kesulitan belajar atau slow learner ini, saya mengambil contoh yaitu pada saat saya selesai tamat SMA, saya tinggal di tempat nenek saya dan ponakan saya itu sendiri mengalami gangguan lambat belajar, sehingga pada saat akan belajar anak ini seringkali tidak fokus atau bahkan seringkali mudah merasa bosan dengan apa yang akan diajarkan, sehingga dalam lingkungan keluarga tersebut anak tersebut seringkali tertekan, bahkan seringkali dibanding-bandingkan dengan anggota keluarga lainnya. Karena anggota keluarga lainnya itu adalah rata-rata memiliki kemampuan akademis serta prestasi yang tinggi. Jadi anak tersebut tadi seolah-olah dianggap berbeda dari anggota keluarga lainnya, sehingga anak tersebut tidak mau mengikuti serta susah untuk memahami apa yang disampaikan, baik itu orang tuanya ataupun pelajaran di sekolah yaitu disampaikan oleh gurunya. Tetapi anak tersebut masih mau belajar apabila kakeknya yang mengajari, karena kakeknya itu sendiri menerapkan metode belajar sambil bermain, sehingga anak tersebut tidak mudah bosan serta tidak mudah merasa marah karena kakeknya ini sangat sabar. Jadi apabila kakeknya yang mengajari pemahaman ataupun pembelajaran baru, baik itu membaca, menulis ataupun menggambar, anak tersebut mau belajar. Sehingga orang tua serta nenek dan kakeknya memutuskan untuk melakukan kegiatan yaitu terapi di rumah sakit, sehingga anak tersebut secara berangsur-angsur bisa mulai mengontrol emosi serta mau belajar dan mendengarkan apa arahan yang diberikan oleh nenek serta orang tuanya tersebut. Adapun tips untuk orang tua yang mungkin anaknya mengalami slow learner yaitu yang pertama, lakukan pengulangan secara terus-menerus untuk bisa memahami apa yang sudah diajarkan. Yang kedua, berikan instruksi secara sederhana dan bertahap. Yang ketiga, ajarkan strategis belajar yang efektif dan efisien. Yang keempat, berikan dukungan dan penguatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat anak mengalami kebahagiaan serta meningkatkan kepercayaan dirinya. Yang kelima, ikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan tutorial di sekolah. Yang keenam, ajarkan konsep-konsep penting dan abaikan detail-detail yang kurang penting. Yang ketujuh, gunakan alat peraga sebagai petunjuk visual untuk mempermudahkan dalam proses pembelajaran. Yang kedelapan, tidak memaksa anak untuk mengikuti persaingan atau kompetensi. Yang kesembilan, bantu anak untuk memiliki pemahaman yang mendasar mengenai konsep-konsep yang baru yang telah diajarkan. Dan yang terakhir yaitu, kita bisa melakukan terapi supaya anak tersebut bisa lebih terbuka serta bisa lebih ditangani oleh pihak yang ahli di bidangnya. Jadi saran saya, kita sebagai orang tua tentunya harus bisa sabar dan ikhlas untuk bisa menerima apapun potensi dan kemampuan yang dimiliki anak kita. Ikhlas bukan berarti kita membiarkan anak kita memiliki kesusahan dalam belajar, akan tetapi kita harus bisa mensupport, memberinya semangat, serta meyakinkan bahwa kemampuan yang dia miliki itu bisa dikembangkan sehingga bisa membuat dia menjadi lebih percaya diri. Karena pada dasarnya
Kesulitan belajar ini bukan hanya dialami oleh anak-anak yang memiliki IQ di bawah rata-rata saja, akan tetapi pada semua kelompok anak yang memiliki IQ yang tinggi, rendah ataupun sedang pasti akan menemukan kesulitan dalam belajar. Akan tetapi kita bisa menentukan bagaimana cara menyelesaikan masalah yang akan dihadapi tersebut, sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih percaya diri serta semangat untuk meraih cita-cita kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.